Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Mari kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Tuhan sangat tahu kelemahan kita. Oleh karenanya Dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin kita pada setiap kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalam kita selalu mengingatkan untuk hidup taat pada kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Marilah berdiri, kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena di kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dalam litani Mazmur. Mari kita bacakan Mazmur 98 ayat 1-3 secara responsoria. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita.
cemerlang dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam kehidupan kami, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengar serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami memusatkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat pengetahuan kepada kami, agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri untuk mendengar Injil Yesus Kristus yang dibaca dari Alkitab, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-26 yang menyatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti pernah merasakan ada suara-suara yang berbisik.
bukan berbisik melalui telinga, melainkan di hati kecil kita. Ketika kita ingin melakukan beberapa hal, kemudian ada suara dalam hati yang mengatakan, jangan, itu dosa. Atau ada suara, kayaknya Tuhan gak suka deh kalau aku begini. Kemudian timbul kebimbangan dalam diri sendiri untuk melakukan hal itu atau tidak. Di satu sisi kita ingin melakukannya, namun di sisi yang lain kita disadarkan bahwa Tuhan tidak menyukai hal itu. Sangat disayangkan, masih banyak orang-orang di luar sana yang melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena mereka berpikir, sekali-sekali boleh lah ya. Atau, nanti juga diampuni Tuhan. Kan hari Minggu ada pengakuan dosa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes mau memperlihatkan bahwa Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ia akan mengirim Roh Kudus. Roh Kudus dikirim untuk menolong mereka, mengajarkan segala sesuatu, dan mengingatkan mereka akan apa yang telah Yesus ajarkan kepada mereka. Ia akan memperlihatkan apa yang benar, dan memimpin mereka ke dalam kebenaran. Pada bacaan kali ini, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 15-26, dengan tema pengingat ilahi, mau menunjukkan bahwa pada saat itu, waktu Yesus di dunia ini tidak lama lagi. Sehingga ini membuat hati murid-murid Yesus menjadi sedih. Karena setelah 3 tahun lebih, Yesus begitu nyata untuk mereka lihat. Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi pernyataan Tuhan yang bisa kita lihat pada Yesaya pasal 59 ayat 21, bahwa ia akan memberikan roh dan firman-Nya bagi umat-Nya, sehingga mereka akan dapat dan mau menaati hukum dan firman-Nya. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada para murid dengan memberitahu mereka tentang bagaimana Bapa mengasihi dan menghendaki mereka untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu pada ayatnya yang ke-15, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bahwa jikalau mereka mengasihi Tuhan, maka mereka akan mengikuti semua perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan. Apakah kita yang memilih Tuhan atau Tuhan yang memilih kita untuk mengasihinya? Tentu Tuhan yang memilih kita. Sehingga timbul pertanyaan baru lagi, yaitu apakah kita memiliki pilihan lain untuk tidak mengasihinya? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak punya pilihan lain selain melakukan kehendak Tuhan. Karena kita telah dipilih Tuhan dan telah ditetapkan untuk menjadi anak-Nya. Maka dari itu kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Karena Ia telah memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pada ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17, Yesus menjanjikan mereka penolong, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus hadir sebagai pengajar kebenaran bagi para murid. Kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus bersumber dari Allah melalui Yesus. Itulah sebabnya dunia tidak mungkin menerimanya, sebab dunia menolak Yesus, sang kebenaran itu. Dunia yang dimaksud adalah orang-orang yang tinggal di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan mereka ataupun adanya kekuatan jahat yang ingin menguasai kehidupan mereka. Yohanes dalam tulisannya menekankan bahwa hanya seorang murid sejati yang dapat menerima kehadiran Roh Kudus dalam dirinya. Hal ini bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-17b. Bukti hadirnya Roh Kudus dalam diri murid adalah kasih-Nya kepada Yesus dan ketaatannya akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berjanji akan kembali dan tinggal bersama murid-Nya
jika mereka taat kepadanya. Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya sendiri. Di ayat 18 ada kalimat yatim piatu. Maksudnya ialah orang yang ditinggalkan tanpa seorang pun untuk memelihara mereka. Biasanya istilah ini dipakai oleh orang Yahudi untuk para murid yang kehilangan kehadiran dan pengajaran dari sang guru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan, "Aku datang kembali kepadamu." Maksudnya adalah bahwa Yesus akan kembali melalui kebangkitan. Kebangkitan Yesus menggantikan keputusasaan menjadi pengharapan. Yesus mengatakan, "Sebab aku hidup, kamu pun hidup." Hal itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-19. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber hidup bagi orang yang percaya. Karena Yesus hidup oleh karena Bapa. Hal itu bisa kita lihat pada Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-57. Yesus menyatakan diri ketika bangkit dari kematian kepada mereka yang mengasihi Dia, bukan kepada orang-orang yang menolaknya. Oleh karena itu, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa Ia akan datang bersama Bapa kepada mereka yang mengasihi Dia dan taat kepadanya. Ada pertanyaan menarik yang disampaikan oleh Yudas di ayatnya yang ke-22. Yudas bertanya, "Mengapa menyatakan diri kepada kami, bukan kepada dunia?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yesus memberitahu ada syarat jika mau Bapa datang kepada mereka, yaitu kasih dan ketaatan. Kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Allah mengasihi Yesus, Yesus mengasihi manusia, manusia mengasihi Bapa melalui Yesus. Kepatuhan adalah bukti dari adanya kasih. Kepatuhan adalah bagaimana cara kita meresponi perintah Tuhan atas kehidupan sehari-hari, terutama mengenai kasih. Seperti halnya pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 mengatakan, "Jika seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Istilahnya begini, orang yang sering kita lihat saja masih bisa kita benci, apalagi Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Oleh karena itu, Yesus mau menyatakan diri kepada orang-orang yang mengasihinya. Kasih yang mempercayai dan mematuhi menuju kepada dua hal. Yang pertama, menuju pada keselamatan. Pada hari kemenangan Kristus, mereka yang telah mengasihi dan mematuhi Dia akan selamat dari dunia yang penuh kekacauan. Kedua, kasih seperti itu menuju kepada pernyataan dari Allah. Pernyataan Allah adalah sesuatu yang begitu berharga. Hanya kepada orang-orang yang memegang teguh perintah-perintahnya, Kristus menyatakan dirinya. Persekutuan dengan Allah dan pernyataan diri Allah bergantung pada kasih, dan kasih bergantung kepada kepatuhan. Semakin kita mematuhi Allah, maka semakin kita mengerti dan mengasihi Tuhan. Pada ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26, Yesus menjelaskan bahwa Ia akan bersama mereka. Maksudnya, Yesus akan bersama mereka sebagai penghibur, yaitu Roh Kudus, bukan dalam wujud Yesus. Sehingga dari sini ada dua pokok mengenai Roh Kudus yang dapat kita jadikan aplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus akan selalu mengajarkan semua perkara atau persoalan kepada kita. Orang Kristen harus menjadi seorang pelajar. Dalam artian tidak memiliki pikiran yang tertutup dan mau membuka diri terhadap Allah.
Orang Kristen yang merasa bahwa ia tidak perlu belajar apa-apa dari kehidupannya, maka ia adalah orang Kristen yang belum mau memulai atau belum mau mengerti apa arti dari ajaran Roh Kudus. Kebanyakan di dalam kehidupan keluarga, tentunya ada pertengkaran yang besar maupun kecil. Di balik pertengkaran itu, pasti ada kata-kata yang keluar dari mulut dan hal itu begitu menyakitkan. Bapak Ibu Saudara, seperti poin ini, bahwa Roh Kudus ada untuk mengajarkan kita menghadapi beberapa situasi dalam hidup, maka kita diajarkan jangan karena emosi sesaat kita mengeluarkan perkataan kasar atau dengan nada tinggi kita menyakiti perasaan. Mungkin kita marah tidak sampai sejam dengan mengeluarkan apa yang kita rasakan saat itu. Namun, percaya atau tidak, perkataan kita akan selalu membekas dalam hati dan pikiran. Dan tentunya hal ini dapat mempengaruhi kehidupan mereka pada masa sekarang bahkan masa yang akan datang. Lidah memang tidak bertulang, tapi sekali berbicara dapat menyakiti perasaan. Maka dari itu kita diajarkan untuk bisa mengontrol perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita hal-hal negatif. Yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang apa yang telah dikatakan oleh Yesus mengenai kebenaran. Roh Kudus menyelamatkan kita dari ketinggian hati dan kesalahan berpikir. Roh Kudus juga akan membina kita dalam bertingkah laku. Ketika kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang keliru dan sudah siap untuk melakukannya, dan pada saat itu timbullah kebimbangan, percayalah bahwa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kita. Dan mungkin saat ini kehidupan keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara ada posisi yang tidak baik-baik saja, sehingga ingin melakukan perceraian. Penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga yaitu komunikasi yang kurang baik, hilangnya rasa hormat dan empati terhadap pasangan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kata-kata yang menyakitkan. Memang ini adalah hal yang paling sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Maka yang ingin disampaikan, jagalah hubungan keluarga. Karena kita telah disatukan di dalam Tuhan. Seperti halnya yang terdapat pada Injil Markus pasal 10 ayat 6-9 dikatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masa-masa sulit di dalam pernikahan, cobalah kita meminta pertolongan kepada Tuhan dengan datang kepadanya melalui pujian, ibadah, dan doa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Bangunlah kasih di dalam kehidupan keluarga kita karena Yesus mengasihi kita dan Ia memilih kita untuk bisa mengasihi. Bapak Ibu, Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Karya keselamatan yang diberikan Allah dalam hidup kita perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus diberikan Allah atas hidup kita sebagai pengajar dan pengingat akan Allah. Dan hal ini perlu kita syukuri dan kita lakukan dalam hidup. Roh Kudus hadir untuk membantu manusia melewati semua keterbatasannya. Jadi, mari sama-sama kita membuka diri agar Roh Kudus yang turut bekerja dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Yesus, yaitu kasih terhadap Allah
dan kasih terhadap sesama. Amin. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripadamu. Haleluya. Bila kau hadir kami tak khawatir, kuasa iblis, kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman, kau enyahkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami baru saja membaca, mendengar, serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Melalui firman-Mu, kami disadarkan bahwa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberi Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu selalu bekerja untuk mengajarkan serta mengingatkan kami akan Engkau. Kami juga memohon agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang saat ini sedang mengikuti ibadah keluarga. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar umat-Mu betul-betul memaknai serta menjalankan tugas panggilan-Mu di dunia ini. Jadikan kami berkat bagi orang lain. Biarkan kami bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh kasih yang hanya tertuju kepadamu saja dan benar-benar fokus dalam mengembangkan spiritualitas dan integritas kami. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Riko Korompis yang melayani Engkau sebagai pelayan liturgos. Berkati beliau dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarkan beliau terus mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Dan terus mau melayani Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-gereja dan perkaparan Injil yang ada di Indonesia. Biarkan gereja-gereja yang ada ini dapat menjalankan 3 tugas gereja, yaitu melayani, bersaksi, dan bersekutu, dengan tujuan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Jaga dan lindungilah negara kami dari kejahatan-kejahatan dalam bentuk apapun. Terutama dari orang-orang yang ingin menghancurkan nilai-nilai Pancasila yang sudah lama kami junjung.
Berkati pemerintah dan aparat keamanan, baik yang ada di pusat kota maupun yang ada di pelosok daerah. Berkati mereka semua agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mensejahterakan, menjaga, memajukan, dan melindungi masyarakat. Berkati juga masyarakat Indonesia agar mereka hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ada, terutama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum kami. Jadikan mereka dapat menanamkan nilai-nilai toleransi dalam hidup mereka. Berkati orang-orang yang saat ini mengalami bencana alam dan wabah COVID-19. Kuatkan mereka ya Tuhan, dan jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap semangat dan menjalani kehidupan dengan penuh syukur. Berkati pemerintah yang saat ini masih berupaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 kepada masyarakat, agar pemberian vaksin dapat terlaksana secara menyeluruh. Kami berdoa untuk tim medis, baik dokter dan perawat yang ada di rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh semangat dan tulus dalam merawat para pasien yang ditangani. Kami tahu bahwa mereka lelah, tapi kami yakin Engkau akan menjamah mereka. Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang saat ini mengalami sakit, yaitu Saudara Rusel Lasamahu, Ibu Since Lumingkewas, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Catherine Worang, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukarjanto, Ibu Margareta Paat, Ibu El Suot, Ibu Rusliana Sihaan, Ibu Neti Silitonga, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malau, Bapak Bastian Podonggi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Miske Sujadi, Saudara Henrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Ibu Asma Rawati Hutagaol, Ibu Surha Ningsi Damanik, Ibu Mari Lao, Bapak John Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak John Hukubun, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Bapak Roni Tuheteru, Bapak Bartolens Adutai, Ibu Feidelina Kennedy, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Ibu Ninengah Satrio Nugroho Noto Amit Jojo. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjamah mereka, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami yakin dan percaya bahwa mujizat itu nyata. Kami mengimani bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Tuntun mereka agar mereka terus berpengharapan hanya kepadamu saja. Kami berdoa untuk para medis. Kami berdoa ya Tuhan agar mereka Engkau berkati, agar mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk para lansia. Kami yakin untuk bisa mencapai usia ini, tentu itu semua adalah pemberian-Mu. Berkati mereka ya Bapa, agar mereka terus mendekatkan diri hanya kepadamu saja, dan tetap melayani Engkau. Kami berdoa untuk GPIB Bukit Moria. Berkati presbiter dalam tanggung jawab mereka sebagai pendeta, majelis jemaat, PHMJ, dan koordinator sektor. Berkati juga seluruh komisi, bahkan seluruh pengurus dan pelayan Pelkat. Mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi gereja ini ya Tuhan.
Berkati mereka semua agar betul-betul melayani Engkau dengan tulus, ikhlas, dan setia tanpa mengutamakan ego serta kepentingan masing-masing. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami yakin Engkau akan beserta kami. Ampuni kami ya Tuhan atas kesalahan dosa-dosa kami, karena kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah kami ya Tuhan sebagai umat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon tuntunan kasih-Mu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami dan inilah doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar.
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.